Pada pertemuan kali ini kita akan bahas bersama tentang zat aditif. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada bahan makanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama satu persatu materi kita hari ini. Nah, pada tayangan ini kalian bisa lihat, ini beberapa sampel atau contoh produk-produk makanan yang biasanya menggunakan bahan-bahan tambahan pada makanan ini untuk berbagai macam tujuan. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang berkemasan, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal yang ada pada produk tersebut. Yang pertama adalah nama produknya apa, kemudian sertifikat halalnya ada tidak, komposisi produknya apa saja, yang tidak kalah penting, masa berlaku atau sehat untuk dikonsumsi atau ada nggak waktu kedaluarsanya. Dan yang terakhir, kalau produk itu resmi biasanya memiliki identitas asal produk atau yang dikenal dengan barcode. Nah, mari kita lihat. Ini beberapa hal yang perlu kita sikapi untuk kita memilih atau mengkonsumsi makanan yang berkemasan. Yang pertama, barcode itu wujudnya kayak gini. Jadi biasanya berupa grafik garis-garis, kemudian di bawahnya biasanya ada nominal, kode pembuatan, dan kode produknya ini. Kemudian yang kedua, waktu kedaluarsa atau expirednya. Ini sebagai contoh nih. Sebaiknya produk makanan ini dikonsumsi sebelum tanggal 25 Desember 2010. Nih. Kemudian yang berikutnya, sertifikat halal. Ini nama produk. Nah, kemudian yang perlu diketahui adalah komposisi. Bahan apa saja yang digunakan untuk membuat produk tadi ini. Bisa kalian di sampingnya ini. Nah, ini yang perlu kalian cermati sebelum kalian membeli atau mengkonsumsi makanan yang berbentuk kemasan. Baik, kita bahas yang berikutnya, yaitu zat aditif makanan. Zat-zat yang ditambahkan pada bahan makanan. Nah, berdasarkan fungsinya, yang ditambahkan tadi dibagi menjadi berbagai macam. Ada yang berperan sebagai pewarna, ada yang berperan sebagai pemanis, ada yang berperan sebagai pengawet, ada yang berperan sebagai penyedap rasa dan aroma, ada yang berperan sebagai penguat rasa, ada yang berperan sebagai pengental. Kemudian ada lagi yang pengemulsi, ya ini ada tambahan aja. Bahan pewarna makanan itu dikelompokkan menjadi dua. Ada yang pewarna buatan, ada yang alami. Ini yang pewarna alami. Membuat makanan itu berwarna ungu cukup menggunakan buah terong misalnya. Untuk membuat menjadi warna oranye cukup menggunakan buah jeruk. Kemudian untuk membawa warna biru dengan blueberry, merah dengan tomat. Nah, untuk memberi kesan kuning kunyit menggunakan kurkumin, di mana kurkumin itu terkandung pada kunyit. Kemudian warna coklat tua menggunakan karamel dari olahan gula merah yang dipanaskan. Nah, merah bisa juga menggunakan stroberi. Kuning muda misalnya dengan jagung, oranye dengan wortel, hijau dengan daun pandan bisa, dengan bayam bisa, dengan daun suji bisa, dengan daun kelor bisa. Karena alami, otomatis dalam hal ini tidak memiliki efek samping. Kemudian yang kedua adalah pewarna buatan. Pewarna buatan itu ada bermacam-macam. Nah, yang perlu digarisbawahi, pewarna buatan adalah terbuat dari bahan kimia. Untuk warna merah menggunakan warna amaran, karmoisin, pencio 4R, eritrosin, dan alura red. Untuk warna hijau bisa menggunakan pewarna hijau FCF atau hijau es.
Untuk warna kuning menggunakan pewarna tartrazin, kuning FCF, dan kuning quinolin. Serta untuk warna coklat bisa menggunakan coklat HT atau coklat FK. Karena kimia perlu digarisbawahi, pasti sedikit banyak memiliki efek samping. Tetapi ini dianjurkan bisa untuk digunakan untuk pewarna makanan. Asal menggunakan aturan yang tepat dan benar. Kemudian yang berikutnya, aditif yang kedua, berfungsi sebagai pemanis. Sebagai bahan pemanis sebenarnya ada yang alami, juga ada yang buatan. Yang alami otomatis berasal dari makhluk hidup. Seperti apa? Madu misalnya. Madu adalah berasal dari sari bunga. Kemudian sirup. Sirup biasanya dari buah bisa, kemudian dari gula bisa. Kemudian pemanis yang lain adalah gula pasir. Jadi semuanya terkategori pemanis alami. Kemudian yang kedua adalah pemanis buatan. Nah, bahan pemanis buatan itu banyak sekali. Bapak akan kenalkan yang lazim, yang sering digunakan saja. Yang Bapak mau sampaikan ini yang sering digunakan adalah di sini adalah sakarin. Sakarin itu punya tingkat kemanisan 500 sampai 700 kali gula pasir. Nah, ini sering digunakan para penjual minuman untuk memaniskan bahan dagangannya menggunakan sakarin. Efisien sekali, yaitu dalam mungkin satu ember besar itu cukup 1 sendok sakarin udah rasanya manisnya luar biasa. Ini sebagai gambaran. Nah, inilah semua merupakan pemanis buatan. Tentu saja karena dia pemanis buatan, pemanis kimia, pasti punya efek samping. Bahan aditif yang ketiga yaitu berfungsi sebagai pengawet makanan. Dulu tujuan penambahan bahan pengawet itu tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memperlambat kerusakan akibat pertumbuhan mikroba atau perubahan sifat kimia yang tidak diinginkan. Nah, kita akan bahas cara kerja bahan pengawet itu dikelompokkan jadi dua, bisa sebagai antimikroba, bisa sebagai antioksidan. Antimikroba artinya apa? Dia akan menghambat, mencegah tumbuhnya mikroba-mikroba tadi. Bakteri dan jamur akan dicegah tumbuhnya pada makanan dengan memberikan pengawet. Kemudian yang kedua, antioksidan sebagai daya tahan makanan terhadap pembusukan. Itu cara kerja dari bahan pengawet. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas bahan pengawet itu dikelompokkan jadi dua. Ada yang pengawet alami, ada yang pengawet buatan. Kita bahas satu per satu. Nah, pengawet alami itu ada beberapa. Yang pertama garam. Garam dapur itu sebagai pengawet. Sebagai gambaran kalian bisa lihat. Siapa yang nggak kenal dengan ikan asin? Ikan asin itu disimpan sampai berbulan-bulan tidak akan mengalami pembusukan. Istilahnya penggaraman namanya. Kemudian yang kedua adalah gula. Gula juga sebagai pengawet di sini. Nah, sebagai contoh langsung aja, siapa yang kenal dengan manisan? Buah yang dibuat manisan, otomatis yang buat manisan akan tetap bertahan lama, yang tanpa perlakuan khusus akan mengalami pembusukan. Contoh yang ketiga yaitu cuka. Acar itu bisa bertahan lama. Kenapa? Karena mengalami pengasaman. Nah, pengasaman tadi kerja siapa? Cuka. Kemudian pengawet yang alami yang berikutnya adalah minyak zaitun. Minyak zaitun sangat ramah terhadap tubuh kita, aman dikonsumsi, walaupun dimasukkan atau dicampurkan dalam bahan makanan, bahkan selain sebagai pengawet, bisa akan meningkatkan cita rasanya. Kemudian yang kedua, bahan pengawet buatan. Nah, untuk pengawet buatan jenis daging dan sosis menggunakan bahan pengawet namanya natrium nitrit. Untuk mentega, untuk mencegah apek, mencegah tengik, ya, tumbuhnya jamur, perlu bahan pengawet namanya yaitu BHA dan BHT. Roti dan keju juga mudah sekali diserang oleh jamur atau bakteri. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pengawet. Nah, jenis pengawet buatan yang digunakan yaitu natrium propinoat. Nah, di sini tidak dicantumkan apa sih pengawet dari saus tadi, yaitu berupa
namanya asam benzoat. Asam benzoat itulah pengawet dari saus. Inilah bahan-bahan pengawet buatan yang bisa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, zat aditif yang berperan sebagai penyedap rasa dan aroma makanan. Ini juga ada dua, ada yang buatan, ada yang alami. Yang alami, penyedap itu sebenarnya kita bisa memadukan dari jahe, minyak goreng, lada, kemudian ketumbar, vanila, kemudian bawang putih, bawang merah. Nah, ketika bahan-bahan alami tadi kita campurkan, kita komposisikan dalam ukuran atau dalam takaran yang proporsi yang sesuai, ternyata bisa menampilkan cita rasa makanan yang sangat lezat. Artinya apa? Dengan memadukan tadi, sebenarnya kita nggak perlu bahan penyedap buatan. Nah, penyedap dan aroma ini, dalam hal ini ada berbagai macam variasi kalau buatan. Nah, ini semuanya bahan kimia ini. Misalnya, untuk memberikan rasa pisang, menggunakan bahan kimia atau penyedap kimia atau penyedap buatan, isoamil asetat. Untuk rasa kayu manis, dengan etil sinamat. Untuk buah-buahan istilahnya, artinya rasanya bermacam-macam buah, itu dengan etil propionat. Untuk rasa jeruk dengan okil asetat. Untuk pir bisa isoamil butirat, bisa propil asetat. Nah, untuk rasa apel menggunakan metil butirat. Aditif yang kelima adalah penguat rasa makanan. Nah, jenis penguat rasa buatan itu banyak sekali. Nah, satu hal yang perlu Bapak sampaikan yang familiar atau yang mudah kalian kenal yaitu MSG, monosodium glutamat, MSG, atau yang kamu kenal dengan vetsin atau moto atau sasa. Itu kalau udah kita bilang sasa itu udah produk, Ajinomoto itu udah produk, nama produknya, tapi jenis produknya adalah MSG. MSG memberi kesan rasa yang sangat nendang. Kalian lihat, coba aja nanti rasakan ciki lah, ciki yang bol, ciki bol. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan tadi, ya, jadi ada 5 sebagai tambahan saja. Ada yang ditambahkan perannya sebagai pengental, capcay, atau bahkan masakan seafood itu identik dengan pengental di kuahnya. Ini biasanya menggunakan bahan pengental. Yang pengental biasanya yang dikenal adalah sangat alami yaitu maizena, tepung, jagung. Nah, ini aman loh itu. Kemudian yang lain juga sebagai pengemulsi ya, pengemulsi itu memudahkan larut. Nah, berikutnya kita akan bahas bahaya penyalahgunaan zat aditif pada makanan. Dari katanya, dari bahasanya jelas, penyalahgunaan. Ada beberapa jenis bahan kimia yang disalahgunakan sebagai zat aditif, itu lebih tepat. Kenapa? Sebenarnya bukan keperuntukannya makanan, tapi dipaksakan atau disalahgunakan di sini. Ada 3, yaitu formalin, boraks, dan pewarna tekstil. Karakter dari di samping isinya nih yang ada yang bening sekali, itulah karakter dari formalin. Larutan tidak berwarna, memiliki bau yang sangat menyengat atau menusuk. Kenapa? Mengandung 37% formaldehid dalam larutan tersebut. Nah, formalin punya dampak yang sangat serius. Dampak langsung seseorang setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin itu seperti apa pada kesehatannya? Bisa menyebabkan iritasi. Kemudian yang kedua, alergi, ataupun bisa langsung mual-mual, bahkan sampai muntah, dan bisa juga menimbulkan pusing. Kemudian yang berikutnya, dampak jangka panjangnya ini sangat mengerikan. Ternyata bisa mengganggu pencernaan kita, mengganggu kerja hati kita, ginjal, pankreas, bahkan sistem saraf pusat. Nah, inilah formalin. Nah, yang perlu Bapak sampaikan, dalam kehidupan sehari-hari, penyalahgunaan formalin untuk bahan makanan seperti apa? Nah, biasanya ini digunakan untuk pengawet, misalnya ayam, ikan. Yang berikutnya, yang kedua adalah penyalahgunaan boraks. Boraks itu bentuknya kristal lunak.
berwarna, dan mudah larut dalam air. Jadi ada dua pengaruh borak pada makanan. Yang pertama adalah awet, yang kedua kenyal. Ini pada makanan, yaitu bakso dan mie. Nah, bagaimana gejala orang yang mengkonsumsi makanan yang mengandung borak secara langsungnya, gejala yang ditimbulkannya kalau habis makan tadi? Bisa pusing, bisa muntah, bisa mencret, ataupun kram perut atau kejang perut, kerusakan ginjal, dan bisa menghilangkan nafsu makan. Kemudian untuk konsumsi borak jangka panjangnya, jika itu berlanjut terus-menerus, ini sangat buruk sekali, merusak organ hati kita, bisa merusak organ otak kita, atau merusak testis pada laki-laki. Yang terakhir yaitu pewarna tekstil. Nah, dari bahasanya sudah jelas, namanya juga pewarna tekstil, harusnya digunakan untuk tekstil atau pakaian, tapi disalahgunakan untuk membuat makanan. Nah, ini ada dua jenis. Ada dua jenis, yaitu pewarna rodamin B berbentuk kristal merah keunguan dan akan memberi warna merah terang atau warna yang menarik lah, berpendar. Yang berpendar itu menyala lah jika berada dalam larutan. Kemudian yang kedua adalah methyl yellow. Ini berwarna pewarna sintetis yang berwarna kuning kecoklatan dan berbentuk padat atau serbuk. Nah, apa dampaknya? Kita bisa lihat. Kedua pewarna tekstil ini jika masuk dalam tubuh juga bisa terakumulasi, mengendap dalam tubuh. Nah, kalau sudah mengendap nanti akan menyebabkan gangguan pada fungsi hati, bahkan bisa menimbulkan karsinogen, sel-sel kanker. Baik, anak-anak, itu sekilas pembahasan kita tentang zat yang ditambahkan pada bahan makanan dengan berbagai macam tujuan tadi. Nah, mudah-mudahan kalian cukup jelas. Nah, sebagai umpan baliknya, silakan kalian nanti mengerjakan soal pada kuis yang tampil berikut.